Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat ngaji musola, dulu itu Nabi Musa sempat meragukan kesolehan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi justru karena keraguan itu, sholat yang diwajibkan jadi cuma 5 waktu buat umat Nabi Muhammad. Bagaimana ceritanya? Kok bisa seperti itu? Mari kita simak. Pada suatu hari itu ada 2 orang teman itu lagi dalam perjalanan, mereka sedang naik mobil gitu ya. Sebut saja namanya Fani dan Raji. Agar tidak merasa ngantuk di dalam perjalanan itu, di sini posisi Fani sedang menyetir dan Raji adalah penumpangnya. Raji memberikan pertanyaan kepada Fani. Halo Fan, aku punya pertanyaan nih, siapa tahu kamu punya jawabannya. Gimana Haji? Ada pertanyaan apa nih? Oh ya gini, kenapa sih sholat harus 5 waktu? Kenapa nggak dibikin 2 waktu aja? Pagi sama malam doang gitu. Kan enak ya kalau misalnya kita kerja seharian tuh nggak perlu kepotong waktu sholat segala, kata si Raji. Ya mendengar hal ini Fani pun tersenyum. Pertanyaanmu loh, oh aneh men. Masih untung kita cuma dapat 5 kali waktu sholat wajib, masih aja protes. Bersyukur aja lah. Ya kata si Raji, bukannya mau protes, ya saya mau tahu aja biar kita gak ngantuk gitu di jalan gitu. Oke, jadi gini ya. Tapi kamu harus ingat bahwasanya kewajiban sholat itu mulanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad dari Madinah ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ya. Dalam perjalanan tersebut Allah memberikan kewajiban 50 waktu sholat kepada umat Nabi Muhammad. Tapi kok kenapa bisa sekarang sholat waktu kita tuh tinggal 5 waktu sholat yang kita kenal sekarang gitu. Nah itu bener Raji. Jadi kenapa? Siapa Nabi yang mengusulkan diskon sholat itu? Raji protes. Bukannya itu inisiatif Nabi Muhammad sendiri ya? Oh tentu bukan. Akhlak Nabi Muhammad itu kan sesama makhluk aja luar biasa. Apalagi akhlak Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin ketika Allah menyuruh Nabi Muhammad lalu Nabi Muhammad mengoreksi, apalagi minta kortingan diskon sholat gitu. Ya pasti gak mungkin lah. Pasti langsung ACC kalau Nabi Muhammad. Allah ngutus 50, ya Nabi Muhammad ACC 50. Raji masih bingung. Terus Nabi siapa? Apakah Nabi Ibrahim? Ya apalagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh mengorbankan putranya aja mau, apalagi cuma dikasih sholat 50 waktu dalam sehari. Gak masuk akal dong Nabi Ibrahim itu menolak perintah Allah dengan 50 waktu sholat dalam sehari. Apalagi di sini mana mungkin Nabi Ibrahim itu usul ke Nabi Muhammad untuk minta diskon sholat. Terus siapa dong kalau kayak gitu? Fani akhirnya jawab, ada, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Kok Nabi Musa? Emang apa kepentingan Nabi Musa? Jadi gini ya Raji, Nabi Musa itu pernah meremehkan kesalehan umat Nabi Muhammad. Karena bagi Nabi Musa, umatnya Nabi Musa aja, Bani Israel, gak kuat dengan segala kewajiban yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Apalagi umatnya Nabi Muhammad yang gak terhitung banyaknya. Karena umat Nabi Muhammad itu kan umat terakhir, umat yang lintas zaman dan lintas peradaban. Jadi pada dasarnya Nabi Musa itu meragukan kesolehan kita-kita ini gitu loh. Tapi memang ada ya Nabi yang memiliki sentimen yang kayak gitu ya. Loh, jangan salah, Nabi Musa itu terkenal sebagai nabi yang agak selengean dibanding nabi-nabi yang lain. Berani betul dia sama Allah. Tapi yang namanya juga nabi ya, Allah juga suka sayang sama Nabi Musa. Meskipun beliau adalah seorang nabi, tapi Nabi Musa adalah nabi yang paling kritis di antara semua nabi. Tapi karena itu pula hubungan antara Nabi Musa dengan Allah itulah sangat akrab. Seperti ya kayak teman sendiri. Wah, unik sekali Nabi Musa itu. Jelas. Lawan ketika Isra Mi'raj aja, ketika Nabi Muhammad melewati nabi-nabi lainnya dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, hanya Nabi Musa kok yang merasa sempat terganggu dilewati Nabi Muhammad. Lah kok iso-iso nih, kok bisa-bisanya itu ada nabi yang lebih junior kok melangkahi Nabi Musa dan langsung menghadap Allah. Wow, pantesan aja ya Bani Israel itu jarang mau rukun sama umat muslim. Mungkin karena itu pula. Wah, ngawur kamu. Ini yang salah itu Bani Israel ya, bukan Nabi Musanya. Ini cerita dilanjutin sama si Fani. Makanya itu ketika Nabi Muhammad mendengar protes dari Nabi Musa, Nabi Muhammad tanya ke malaikat Jibril, emang Allah gak apa-apa ya ada Nabi yang model seperti ini? Malaikat Jibril juga memberikan jawaban yang lucu.
Ya Allah itu udah tahu karakternya Nabi Musa. Bahkan ketika Fani mengetahui riwayat ini juga geleng-geleng. Masya Allah, menarik sekali ya hubungan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kayak teman main aja, santai sekali sampai berani seperti itu. Ya tapi itu wajar sih, karena karakter Nabi Musa memang seperti itu. Beliau kan Nabi yang diutus untuk melawan imperium terbesar umat manusia, yaitu kerajaan Fir'aun. Takdir Allah memang sangat pas menempatkan Nabi Musa pada era tersebut. Karena hanya dengan karakter Nabi Musa, sosok manusia seangkuh Fir'aun bisa dipecundangin. Lah iya kan? Allah itu berani, sama Allah aja berani, apalagi kok cuma sama manusia yang mengaku-ngaku menjadi Tuhan. Ya di sini Raji penasaran. Terus gimana lanjutan sholat tadi? Jadi gini, setelah Nabi Muhammad dapat perintah sholat yang 50 waktu dalam sehari, lalu Nabi Muhammad turun ke saf langit di bawahnya dan ketemu lagi dengan Nabi Musa. Disitulah Nabi Musa bertanya soal sholat 50 waktu itu. Menurut Nabi Musa, itu ibadah wajib yang terlalu berat dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Musa di sini minta kepada Nabi Muhammad untuk naik lagi, bertemu Allah lagi, minta diskon, minta kortingan sama Allah. Ya karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang berakhlak mulia, kemudian dikasih tahu seniornya, akhirnya Nabi Muhammad naik lagi menghadap Gusti Allah, minta keringanan. Nyatanya ketika Nabi Muhammad kembali lagi, ya beneran Allah ngasih diskon atau pengurangan waktu sholat, dikurangi 5 kali waktu sholat, jadi tinggal 45 waktu sholat wajib aja. Nah ketika Nabi Muhammad OTW turun nih, ketemu Nabi Musa lagi, ditanya lagi sama Nabi Musa, gimana? Apa hasilnya dari perundingan dengan Allah? Nabi Muhammad bilang, ya Alhamdulillah, waktu sholatnya kewajibannya dikurangi 5 waktu. Nabi Musa bilang, balik lagi sana, minta diskon lagi. Emang enggak keren lah, Nabi Musa itu keren betul. Akhirnya bolak-balik sampai 9 kali dan tersisa cuma 5 waktu sholat wajib aja. Jadi ketika Nabi Muhammad naik itu kurang 5, naik lagi dikurangi 5 sampai 9 kali bolak-balik, sehingga sholat dari 50 itu sisa 5 waktu aja. Lucunya nih ya, udah tinggal 5 waktu sholat wajib aja, Nabi Musa itu masih sempat minta ke Nabi Muhammad untuk minta diskon lagi. Waduh, ngawur. Itu kalau misalnya Nabi Muhammad menuruti apa kata Nabi Musa untuk naik lagi, ya bisa-bisa kita umat sekarang itu gak sholat. Ya untung aja Nabi Muhammad udah kelewat, gak enak untuk minta keringanan lagi. Dari 50 jadi 5 kok masih minta kortingan lagi. Aduh, Alhamdulillah. Jadi begitulah ceritanya kira-kira kenapa kita sholat sekarang menjadi 5 waktu aja, tidak 50 waktu, karena barokah dari Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj.